Hadis selanjutnya 233 dan hadis urutan 3 dalam bab kita ini dengan sanad sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Yugfaru lil muadzini muntaha adanihi wa yastaghfiru lahu kullu ratbin wa yabisin sami'ah." Muadzin diampuni sejauh jangkauan azannya dan semua benda yang basah maupun yang kering yang mendengarnya memohon ampunan untuknya. Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad sahih dan At-Tabarani dalam Mu'jamul Kabir. Di sini ada tambahan lagi teman-teman sekalian. Selain akan menjadi saksi pada hari kiamat sehingga memperkuat kepastian dia mendapatkan pahala, juga ternyata akan diampuni dosa-dosa muadzin itu sejauh suaranya terdengar. Ya. Muadzin diampuni sejauh jangkauan azannya. Di zaman kita sekarang ini luar biasa kesempatan dapat pahala ini. Luar biasa. Zaman dulu orang kalau azan itu jaraknya ada karena suaranya terbatas. Sampai Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di zaman khilafah beliau, karena penduduk Madinah sudah sampai di Wadi Aqiq, sekitar 7 km jaraknya dari Masjid Nabawi, maka azan di Masjid Nabawi karena belum ada penggeras suara waktu itu tidak bisa terdengar oleh mereka. Mereka tahu dari mana Jumat sudah masuk. Maka Utsman bin Affan mengadakan 2 kali azan Jumat itu. Itulah kenapa sekarang ada orang mengerjakan 2 kali azan, karena Utsman bin Affan pernah lakukan. Tapi Utsman bin Affan melakukan ini jaraknya cukup jauh. Antara hitungan 40 sampai 50 ayat baca Al-Quran lah kurang lebih. Mungkin setengah jam sampai 45 menit ya. Jadi azan ya, dan pada saat itu Utsman bin Affan meletakkan muadzin nih sampai kira-kira maksimal suaranya terdengar sampai di mana. Di sana ada muadzin lagi untuk azan. Sampai suaranya maksimal didengar sampai di mana, ada taruhan sampai di ujung penduduk Madinah tinggal di mana. Supaya mereka semua sudah tahu kalau waktu sudah masuk. Dan suara ini seperti bersambung satu sama yang lain, dalam arti kata azan akan terdengar di semua tempat di kota Madinah pada saat itu. Dan ini teman-teman sekalian di zaman kita sekarang sudah tidak diperlukan. Dengan adanya mikrofon itu luar biasa. Terdengar suara di mana-mana. Mikrofon Masjid Nabawi, saya pernah mendapatkan itu sendiri ya. Setelah dilebarkan pengeras suara itu menggema sampai di kampus kami di Madinah, sekitar 7 km. Azan di Masjid Nabawi kita bisa mendengarkan. Ya, kalau kita jeli mendengarkan, kita akan mendengarkan suara azan itu. Tuh berapa kilo yang bisa menjadi saksi pada hari kiamat. Semuanya jadi saksi. Semua jadi saksi. Ya batunya, ya manusianya, ya jinnya, ya segala macam. Termasuk udaranya dan segala macam. Itu luar biasa. Sekarang jauh lebih lagi daripada itu. Seperti misalnya Masjid Haram Mekah. Saya pernah nonton cuplikan, kayak sekarang Ramadan kan menjelang sholat tarawih gitu kan, kita bisa nonton cuplikan, mendengarkan tilawah-tilawah para imam haram. Kadang-kadang kalau pas azan di Mekah memang kita sudah lewat waktunya, kadang-kadang mereka mundur 4 jam. Kayak kita misalnya kalau mau ikutin sholat isya'nya di Mekah, yang sekarang hampir jam 9 malam waktu sana kurang lebih ya, setengah 9 jam 9 malam misalnya. Berarti kita di sini sudah jam 12 jam 1 malam lah. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita kan sudah tidak waktu sholat di Indonesia. Tapi kan azan di sana memang pas waktu sholat ya. Dan kalau kita nonton TV itu kan kita dengarkan azannya. Maka bukan mustahil kita pun akan jadi saksi dengan itu. Bukan mustahil benda-benda yang di rumah kita di Indonesia yang jaraknya sekitar 9 jam naik pesawat ke Jeddah. Dari Jakarta ke Jeddah. Jeddah ke Mekah sekitar 1 jam, 1 jam setengah. Sekitar 10 jam dengan transportasi yang canggih sekarang ini. Itu bisa juga menjadi saksi terhadap suara azannya. Karena mendengarkan dia azan. Intinya kan semua yang mendengarkan suara muadzin itu. Itu luar biasa keutamanya di zaman sekarang. Dan kita harus bersyukur teman-teman sekalian, kita tidak seperti Jordan. Di Jordan, kami pernah waktu itu umroh plus Aqsa bersama jemaah. Kami mampir di sebuah masjid untuk sholat. Tepatnya di dekat gua Ashabul Kahfi.
Pas waktu itu kalau tidak salah waktu maghrib, seingat saya. Dingin sekali, lagi musim dingin, ke 4 derajat. Tapi semua masjid ditaruh pemanas ya, sehingga hangat. Saya sempat ketemu sama marbotnya karena kami belum waktu sholat. Pas di waktu sholat saya bilang, saya cuma pamit saja waktu itu belum tahu. Saya bilang, setelah salam, saya tanya apa kabar segala macam. Saya tanya siapa beliau mengatakan dia pengurus masjid. Terus saya bilang saya dari Indonesia. Bisa nggak saya Anda berikan keutamaan azan? Saya cuma mau azan saja. Saya pikir kayak di Indonesia gitu kan. Kita bebas azan, semua masjid, semua musola, azan masing-masing gitu. Terus dia bilang, saya nggak keberatan. Tapi peraturan kerajaan Jordan nggak seperti itu. Azan di kota Amman, di ibu kotanya kayak kita Jakarta, itu hanya dilantunkan dari masjid pusat kayak kita Istiqlal. Dan masjid yang lain semua itu koneken dengan radio. Nanti azan itu terdengar di seluruh masjid-masjid. Jadi tidak ada muadzin lagi, muadzin cuma satu orang. Ini yang beruntung sih muadzin yang satu itu. Karena seluruh kota Amman mendengarkan suara dia, walaupun dari radio. Dan dijadikan tolok ukur itu, sudah masuk waktu sholat. Kalau kita alhamdulillah, di musola ini bisa azan, di masjid itu bisa azan. Dan luar biasanya selain menjadi saksi pada hari kiamat teman-teman sekalian, ternyata akan diampuni dosanya muadzin sejauh jangkauan suaranya. Dan ditambah lagi, yastaghfir lahu kullu ratbin wa yabis sami'ah. Dan akan memohon ampun untuknya semua benda basah dan benda kering yang mendengarkan suaranya. Ini menandakan teman-teman, benda kering pun di mata kita, batu, daun kering, ya, itu ternyata bisa mendengar kuasa Allah SWT. Karena dikatakan sini, dan semua benda yang basah maupun yang kering yang mendengarnya akan memohon ampun untuknya. Makanya mungkin bagi kita batu itu nggak bisa bersuara. Tapi ternyata ada bukti yang berbeda. Nabi Daud alaihissalam pada saat mau ikut berperang dan dia masih kecil waktu itu ya. Dan nanti dia akan membunuh Raja Zalim. Maka dia melewati lembah. Lalu ada batu yang bersuara kepada yang mengatakan, hai Daud, ambillah aku karena aku yang akan kau gunakan untuk membunuh Jalut. Maka dia pun mengambil batu lalu menggunakan untuk membunuh Raja Zalim itu. Juga Nabi SAW bertanya kepada Jibril AS dalam riwayat Bukhari, saya pernah lewat di beberapa lembah padang pasir di Mekah dan ada yang mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah. Keselamatan untukmu wahai Rasulullah. Salam. Maka kata Nabi SAW, saya tidak lihat ada siapa-siapa di situ. Siapa yang mengucapkan salam kepada saya? Kata Jibril AS, itu batu yang mengucapkan salam kepadamu. Juga hadis tentang nanti pada hari kiamat setelah Nabi Isa AS membunuh Dajjal. Maka kata Nabi SAW, pengikut Dajjal akan menyelamatkan diri, coba melarikan diri orang-orang Yahudi. Tapi ketahuilah, tidak ada seorang Yahudi pun yang sembunyi di atas batu dan di bawah pohon, kecuali batu dan pohon itu akan mengatakan, hai Muslim, ini Yahudi, bunuhlah dia. Jadi dari sini juga kita ambil pelajaran teman-teman sekalian, jangan selalu membodohi diri sendiri tanda kutip di sini dan tidak mau menyadari kalau semua ini sebenarnya hidup dan memberikan kesaksian walaupun mati di mata manusia, gitu kan? Berapa banyak orang yang masuk ke kamar hotel, dia berzina, dia pikir itu semua tidak akan jadi saksi untuk hari kiamat kecuali dia bertaubat. Ranjangnya, udara yang dia hirup dari AC-nya, air yang dia pakai untuk mandi dan cebok, apalah segala macam, spray yang kain itu, dia segala macam akan jadi saksi semuanya. Selanjutnya hadis nomor 234, urutan 4 tentunya dari bahasan kita. Ada 4A, 4B dan 4C sampai 4D. Ya, jadi di hadis nomor 234 ini itu ada 4 buah hadis dan kita akan bacakan insyaallah. Dan kemungkinan besar kita tutup dengan ini ya. Kita akan buka pertanyaan setelah ini insyaAllah. Hadits nomor 234, 4A-nya, Hasan Sahih derajatnya. Maksudnya bisa diterima tentunya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, Al-mu'adzinu yukfar lahu mada sautih
wa yusaddiquhu kullu ratbin wa yabis. Muadzin akan diampuni sejauh jangkauan gema suaranya dan semua yang basah dan yang kering membenarkannya. Diriwayatkan Ahmad dan lafaz hadis ini adalah lafaznya Imam Ahmad. Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya juga menyebutkan tapi ada tambahan lafaz. Wa yashhadu lahu kullu ratbin wa yabis. Kalau tadi riwayat yang sebelumnya yusaddiquhu, maka semua yang basah dan kering membenarkannya. Membenarkan apa yang dia ucapkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, memang benar Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah, benar memang la ilaha illallah. Dan seterusnya. Kemudian di potongan lafadznya Ibnu Khuzaimah dan Abu Daud, wa yashhadu lahu kullu ratbin wa yabis. Dan semua yang basah dan kering akan bersaksi untuknya. Pada hari kiamat kalau betul dia azan. Di 4B-nya dengan sanad hasan sahih diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i dan dia menambahkan walahu mithl ajri man shalla ma'ah. Ini tambahan keutamaan. Dan dia akan mendapatkan seperti pahala orang yang sholat bersamanya. Saya bacakan dulu semua ya baru kita jelaskan insyaallah. Dan 4C-nya juga diriwayatkan Ibnu Majah di dalam sunannya yukfar lahu madda sauti wa yastaghfir lahu kullu ratbin wa yabis. Dan diampuni dosanya sejauh jangkauan suaranya, tentunya akan menilai adalah Allah SWT. Dan setiap yang basah maupun kering memohon ampunan untuknya. Kemudian 4D-nya dengan sanad sahih, ini juga tadi 4B, 4A, 4B dan 4C itu adalah hasan sahih. Kalau 4D-nya adalah hadis sahih. Ya. Dari Ibnu Hibban juga meriwayatkan dalam sahihnya, lafadznya adalah kata Nabi SAW, al-muadzinu yukfar lahu madda sauti wa yashhadu lahu kullu ratbin wa yabis wa syahidus salati yuktabu lahu 25 hasana wa yukaffiru anhu ma bainahuma. Al-muadzin diampuni sejauh jangkauan suaranya. Semua yang basah dan yang kering bersaksi untuknya. Dan orang yang menghadiri sholat berjamaah ditulis untuknya 25 kebaikan. Dan dihapuskan darinya apa yang diantara keduanya. Maksudnya dihapuskan dosa-dosanya. Al-Khattabi berkata, madas syai' adalah akhir dari sesuatu. Kan tadi dikatakan yukfar lahu madda sauti. Diampuni dia sejauh jangkauan suaranya. Dalam bahasa Arab, madda sauti, menjauhkan sejauh jangkauan suara. Beliau mengatakan secara bahasa madas syai' ya, adalah akhir dari sesuatu. Maksudnya akhir suara dia terdengar. Maknanya adalah ampunan Allah diraih secara sempurna jika dia mengeluarkan kemampuannya dalam mengeraskan suaranya. Ampunan sempurna diraih dengan mengangkat suara semaksimalnya. Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata pendapat ini didukung oleh riwayat yang mengatakan yukfar lahu madda sauti. Yaitu diampuni muadzin sejauh jangkauan suaranya. Dengan dal dibaca tasydid madda. Maknanya diampuni sesuai dengan kadar tinggi suaranya. Al-Khattabi juga berkata ada makna dari sisi lain. Yaitu bahwa ini adalah bahasa perumpamaan. Maksudnya adalah bahwa tempat di mana suara muadzin menjangkaunya. Jika seandainya di antara tempat muadzin itu berdiri dengan tempat di mana suaranya itu menjangkaunya. Terdapat dosa-dosa yang memenuhi jarak antara keduanya. Niscaya Allah mengampuninya. Jadi ini penjelasan para ulama tentang masalah diampuni dosa-dosanya. Jadi teman-teman kalau kita lihat dari awal kita bahas ya tadi. Hadits nomor 231. Orang yang azan jadi muadzin atau mengucapkan seperti yang muadzin ucapkan. Atau dia langsung mengerjakan sholat di awal waktu. Maka mereka akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar pada hari kiamat. Ini berarti ada janji pahala yang besar. Kemudian yang kedua adalah hadits nomor 232 bagaimana Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengingatkan Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sa'sa'ah seorang penggembala kambing kalau kau azan angkat suaramu. Kenapa? Ini keutamaan yang kedua. Karena semua yang mendengarkan suara muadzin dari jin, manusia dan apapun kecuali akan jadi saksi untuknya pada hari kiamat. Riwayat lain, batu dan pohon pun akan jadi saksi untuknya. Kemudian yang ketiga, keutamaan saja kita fokus keutamaan ya. Hadits nomor 233 yaitu
diampuni muadzin ya sejauh jangkauan suara azannya. Dan sudah kita jelaskan tadi, Ibnu Hajar dan Al-Khattabi menjelaskan makna daripada sejauh jangkauan suaranya. Kemudian keutamaan yang keempat adalah semua benda basah dan kering yang mendengarnya akan memohon ampun untuknya. Ini keutamaan muadzin yang keempat. Yang kelima, hadis nomor 234, yaitu yusaddiquhu kullu ratbin wa yabis. Semua yang benda basah dan kering akan membenarkan ucapannya. Atau bisa saja menjadi saksi untuknya hari kiamat, juga bermakna itu. Dan yang keenam keutamanya adalah riwayat yang disebutkan 234 di 4b-nya, walahu mithlu ajri man shalla ma'ah. Dan dia akan panen pahala semua orang yang ikut sholat bersamanya. Itu keutamaan tersendiri juga, gitu kan. Kemudian di hadis yang terakhir ada tambahan, kalau muadzin yang akan diampuni sejauh jangkauan suaranya dan akan jadi saksi baginya yang basah dan kering, dan siapa yang datang menjawab sholat pada saat itu, termasuk muadzin di sini. Ini bisa kita masukkan keutamaan yang ke-6 atau yang ke-7 ya. Akan dicatatkan baginya 25 kali lipat pahala, 25 kali lipat pahala sholat, gitu kan. Dan akan diampuni dosa-dosanya ya di antara sholat itu dengan sholat yang sebelumnya. Sebenarnya dijelaskan dalam hadis yang lain. Jadi kalau setiap orang datang, begitu dengarkan azan dia datang ke masjid, lalu dia sholat berjamaah, dia dapat 25 kali lipat. Sholat itu dilipat gandakan 25 kali lipat. Nah kalau yang hadir misalnya 10 orang, masing-masing dapat 25 waktu, 25 sholat, 25 sholat, 25 sholat, kalau dia berjamaah. Kalau yang hadir 10, kalau kita gabungin berarti 250 gitu kan. Kalau 100 berarti 2500. Nah muadzin, kalau setiap orang yang datang sholat ini dapat 25 kali lipat, 25. Kalau kali 10 kan 250. Kalau kali 100 berarti 2500 kan gitu. Nah muadzin panen 2500 itu. Karena dia akan dapat pahala semua orang yang datang mengerjakan sholat karena panggilan azannya. Nah, ini keutamaan yang luar biasa. Keutamaan yang luar biasa. Allahu a'lam. Ini bahasan kita insyaAllah. Kita akan lanjutkan lagi nanti di pertemuan akan datang insyaallah. Sampai kita selesaikan insyaallah ya. Atau saya akan coba baca sampai hadis ke-6. Karena saya lihat hadis ke-6 ini mirip sama hadis sebelumnya. Jadi supaya hadis-hadis yang mirip ini kita sudah selesaikan. Nanti kita akan lanjutkan di hadis nomor 237. Nah, saya akan berikan tanda insyaallah. Hadis nomor 235, tepatnya hadis nomor 5 dalam kitab kita ini, sahih di ghairihi, dari Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu bahwa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha malaikatahu yusalluna 'alas saffil mutaqaddam wal mu'adzinu yukfar lahu mada sauti wa yusaddiqu man sami'ahu min ratbin wa yabis wa lahu mithlu ajri man shalla ma'ah." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang berdiri di saf yang di depan. Ini maksudnya malaikat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memaafkan kesalahan mereka, melimpahkan rezeki buat mereka, dan Allah pun ya memberikan itu untuk mereka. Dan muadzin diampuni sejauh jangkauan suaranya. Dan yang mendengarnya, baik yang basah maupun yang kering, membenarkannya. Dan dia mendapatkan pahala seperti orang yang sholat berjamaah bersamanya. Riwayat Ahmad An-Nasai dengan sanad hasan. Dan ini sudah kita jelaskan semua. Cuma saya baca karena mirip haditsnya. Tambahannya di sini hanya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang berdiri di saf pertama. Maksudnya malaikat memohon kepada Allah agar diampuni dosa-dosa mereka, diberikan rezeki kepada mereka. Dan Allah pun memberikan itu. Kemudian hadis nomor 236, tepatnya hadis ke-6, sahih di ghairihi, diriwayatkan oleh At-Tabarani dari Abu Umamah dan lafadznya Rasulullah SAW bersabda, "Wal muadzinu yukfar lahu madda sautih wa ajruhu mithlu ajri man shalla ma'ah." Muadzin diampuni baginya sejauh jangkauan suaranya dan pahalanya seperti pahala orang yang sholat bersamanya. Ya. Jadi ini masih mirip dengan yang sebelumnya, yaitu keutamaannya muadzin diampuni dosanya sejauh jangkauan suaranya dan dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang ikut sholat karena mendengarkan suaranya.